Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya mohon maaf harus convert kuliah kita di pertemuan ke-6 dengan media YouTube karena beberapa giat saya di hari Sabtu kemarin. Nah, pertemuan di ke-6 ini, di hari Sabtu ini, kita mulai mengeksekusi ya rencana usaha kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum ajak gitu ya ada kesempatan buat kemudian mengganti dengan yang lebih mudah untuk dieksekusi begitu, nggak apa-apa juga. Tapi untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita awali dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kelancaran, ilmu bermanfaat dalam kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya share screen dulu materi kita hari ini. Pertemuan ke-6 itu 5P dalam bisnis. Nah, ini 5P ini sesungguhnya konsep dasar dalam bisnis ya. Walaupun sebagian referensi menyebutkan adalah konsep marketing ya. Marketing itu dipengaruhi oleh pertama produk gitu. Tapi dalam men-setup bisnis juga kita relevan menggunakan teori ini. Yaitu apa? Produk, price, place, people, dan promotion. Jadi kalau teman-teman sudah men-setup suatu bisnis, apapun itu bentuk bisnisnya, baik itu barang maupun jasa, maka coba definisikan 5 hal ini. Ya. Coba definisikan 5 hal ini sehingga kemudian teman-teman sudah bisa lebih terstruktur dalam nanti melakukan evaluasi. Yang pertama adalah produk. Nah, produk itu selalu berbicara tentang yang pertama pasti 1.0 marketing adalah keunggulan produk. Ya, jadi kalau produk kita itu tidak bisa kita definisikan unggulnya di mana, siapa yang butuhin, dan positifnya apa, maka kita akan sulit untuk kemudian menawarkan atau memasarkan atau menjual kita punya produk. Jadi kita harus bisa kemudian mendefinisikan itu. Nah, misalkan saya menjual kerupuk udang spesial, misalkan gitu ya. Kerupuk udang spesial rezeki. Nah, bahan bakunya menggunakan 100% ikan tenggiri segar, misalkan gitu. Nah, itu harus bisa kita jelasin dalam keunggulan produk ini. Ya. Sehingga ketika kemudian kita sorry, kayak nggak kelihatan. Pen harusnya ya, dan pakai warna merahnya. Oke. Bukan ini, tapi pen. Oke. Nah, ini. Bagaimana kita bisa menjelaskan keunggulan bola kita? Itu berarti kita sudah meyakini, ingat yang pertama dalam karakter bisnis adalah dia punya keyakinan tinggi. Bagaimana produknya itu unggul. Setelah itu kita bisa definisikan keunggulan produk kita, positifnya apa. Tentu ada negatifnya, semua produk pasti ada negatifnya. Ya. Tapi kita hanya fokus di positifnya saja dulu, untuk kita sell, untuk kita jual. Yang kedua, bagaimana cara membuat produk itu? Ini pun juga teman-teman harus dijelaskan. Karena ini adalah bagian kita untuk men-setup kita punya bisnis, maka teman-teman nanti jelasin bagaimana cara buat produknya. Tadi saya ngambil contoh adalah kerupuk ikan spesial. Maka saya beli ikan tenggirinya, saya rebus dulu misalnya, kemudian berapa kilo ikan tenggirinya, gimana cara ngolahnya, ngerebusnya, kemudian diapain, campurannya apa, dan seterusnya. Nah, teman-teman harus bisa jelasin bagaimana cara buat produknya. Ya. Memang yang repot kalau dia jasa. Kalau dia jasa, maka bagaimana bentuk layanannya, itu yang perlu teman-teman jelasin lebih detail di situ ya. Kemudian tadi bahannya apa saja. Setelah ini semuanya selesai, 3 ini kita pindah ke yang kedua. Apa itu? Nah, price-nya. Berapa harganya? Teman-teman tadi sudah belanja ikan tenggiri, kemudian terigu, kemudian campuran, sampai kemudian kemasan, packaging ya, plastiknya dan label dan segala macam. Maka muncul tuh harga jual ya. Berapa harga jualnya? Nah, harga jual ini nggak boleh kira-kira.
Kalau misalkan ada yang jual, kemarin teman-teman di kelas sebelah itu jual misalnya adalah es teh was gitu. Nah ini nggak boleh kira-kira. Saat saya mah karena yang teman-teman yang lain jualnya 4 ribuan, saya 4 ribuan juga gitu. Nggak harus teman-teman jual 4 ribu juga gitu. Tapi itu harus di breakdown dulu berapa modalnya. Oke. Jadi beli beli gelasnya kemasannya berapa, kemudian teh. Ingat ya, ini kan teman-teman buat. Kalau teman-teman subkon sih nggak apa-apa. Misalnya ada eh, Kak Dina jualan es teh. Nah, saya beli sama Kak Dina es tehnya. Di Kak Dina saya bilang gini, Kak Dina, saya beli sama Kak Dina aja ya es tehnya. Karena saya belinya banyak, saya minta diskon. Nah, sehingga kemudian Kak Dina jual 4 ribu, ketika saya beli cuma 3 ribu. Nah, itu lain cerita. Maka modalnya saya bilang 3 ribu rupiah. Mana sih ini dia? 3 ribu, mohon maaf ini. Harusnya saya pakai pakai stylus pen, cuman ya tadi lah agak kurang bagus, bukan agak kurang bagus. Lagi rusak stylus pennya. Oke. 3 ribu rupiah. Maka saya jual 4 ribu rupiah. Itu maka saya terima beres tuh dari 3 ribu ke 4 ribu, kan saya cuma nerima 1 ribu rupiah. Nah, tapi kalau teman-teman nggak beli ke orang lain, teman-teman buat sendiri, maka pastikan modalnya itu dirinci. Saya butuh plastik kemasan, harganya 10 ribu satu kilo. Kemudian saya butuh terigu setengah kilo, saya butuh ikan tenggiri 2 kilo dan seterusnya. Kemudian setelah itu diolah semuanya, dapatnya berapa kemasan, barulah kemudian dijual. Ini harus bisa munculin. Oke, jadi itu yang kedua. Kalau sudah ketemu harga, ya, baru teman-teman jualin. Tepatnya mau di mana teman-teman jual. Nah, kasuistik yang sekarang, nah kita tidak perlu mendalami poin ini karena kita fokusnya hanya di pesantren, di kampus gitu kan, di asrama, di kontrakan. Gitu. Saya belum meminta teman-teman untuk mencari atau membuat usaha di luar dari yang hari-hari kita lakuin. Ingat dalam schedule setup bis awal itu kan punya 3 ya, ada market, expertise, dan apa kemarin teh, market, expertise, dan hobi, passion. Nah, kenapa ada market? Karena kita sehari-hari di situ gitu. Nah, ini karena teman-teman sehari-hari adalah mahasiswa, maka agak sulit untuk kemudian membuat teman-teman keluar dari circle itu. Kecuali teman-teman pengusaha. Tapi ketika dalam bisnis sebenarnya, maka place itu harus kita cari di mana tempat usaha yang memang benar-benar dia prospek. Kenapa akhirnya banyak orang yang milih di pasar, banyak orang yang milih di depan Alfamart, Indomart, kemudian banyak milih di perempatan gitu ya. Di department store misalnya di Tanah Abang, atau di Bandung itu di mana Pasar Baru gitu. Nah, dan seterusnya. Karena tempat itu berpengaruh ya. Makin banyak traffic yang datang, maka conversion sale-nya makin tinggi. Kalau udah jarang yang datang gitu, ya wajar kalau nggak terjadi konversi sales-nya. Oke ya, jadi yang ini nggak perlu terlalu didalamin saja. Misalkan teman-teman jualan, ada yang mau bisnis, misal apa kemarin tuh ya, di kelas sebelumnya, bom bucket ya, kreasi bucket, baik itu dari imitasi. Jadi kembang imitasi, kemudian biasa kan bucket tuh kembangnya asli. Dan ini beliau buat kembangnya dari imitasi, dari crepes, dari kertas gitu. Dari mana, di mana mereka jualannya? Jualinnya mereka usahanya hanya di asrama saja. Ketika ada wisuda, ada yang ulang tahun, itu boleh. Jadi di mana usahanya? Di asrama, di kosan, di pesantren, selesai. Ya, buat yang weekend kan ada di Wanayasa, di Semarang, di Malang, kemudian di Kalimantan, Sulawesi gitu. Oke, itu nggak perlu diperdalam. People ini pun juga nggak perlu diperdalam karena kita selaku business owner kita ngelakuin langsung. Kecuali teman-teman ngatur orang di sini nih. Oke, di sini nih tuh. Kalau teman-teman mengatur orang, maka harus dipastikan orang itu diatur dengan aturan yang cukup jelas. Dia punya karakter yang cukup
bagus juga sebagai seorang pembisnis ya, karena di corporate beda dengan di usaha retail. Kalau di corporate dia kerja bisa diam-diam aja, mungkin tetap dapat sales. Tapi kalau di retail itu harus atraktif, dia harus jualan, dia harus mau maju ke depan, kelihatan, mau nawarin. Ya, saya kebayangnya kalau penjual yang gerobakan kaki lima, yang jualnya itu malu-malu, aduh kayaknya cenderung gak lakunya gitu ya. Dia diem, nyumput begitu ya. Tapi kalau dikelola sendiri, nah sebagian besar kita ini mengelola bisnis sendiri, maka yang perlu dipastikan hanya bagaimana kita tulis koma dalam bisnis kita. Oke. Juga ini nggak perlu diperdalam. Jadi tadi poin place dan poin people nggak perlu diperdalam. Terakhir adalah poin promotion. Nah ini yang juga perlu teman-teman jelasin. Di mana Anda mempromosikan produknya teman-teman? Instagram kah, YouTube kah, Twitter kah, atau kemudian TikTok kah, website kah, atau WhatsApp group kah, story kah, status kah. Nah itu tolong di capture ya, di mana teman-teman promosinya. Misalnya link Instagram, nah maka Instagramnya kirimin di laporan. Jadi nanti ini semua dalam proses kuliah kita di pertemuan ke-7, saya akan minta teman-teman untuk melakukan presentasi ini. Pertemuan 7, teman-teman presentasi ini, pertemuan 7 ya. Iya, susah amat. Nah, ini presentasi. Di pertemuan yang ke-8 UTS, teman-teman buat laporannya aja. Ya, asumsinya pertemuan ke-7 itu teman-teman mencoba memunculkan secara real bagaimana produknya teman-teman. Ditawarin ke orang, kalau ditawarin mungkin kasih ke orang uji coba, trial, tester gitu kan. Yang punya pisang goreng, yang punya apa, silakan ditawarin ke orang tester. Maka buatnya sedikit aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, ketika masuk pertemuan ke-8 UTS itu teman-teman baiknya buat secara agak besar, kan nggak mungkin juga teman-teman membuat produk yang biasa itu uh, hanya buat cuman beli telurnya satu, bang beli jagungnya satu, nggak mungkin, pasti beli jagung sekilo gitu kan. Beli telur setengah kilo, nah itu pasti jadinya nggak satu itu. Kalau dia produk biasanya jadinya bisa jadi 10, jadi 15, jadi 20. Nah begitu, ketika jadi 20 itu dijual. Pas testernya nggak usah banyak-banyak, bikin aja 5. Ini cobain dong barang gua. Itu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 teman-teman coba jualan. Teman-teman saya minta presentasi pertemuan 7. Minta presentasi juga teman-teman bawa produknya. Kalau emang teman-teman offline. Ya, kalau yang online ya silakan tunjukkan saja nanti dari dalam Zoom-nya ya. Tunjukkan aja. Saya khawatir kayaknya nggak bisa kita garap semua itu adalah pertemuan ke-7 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Sehingga nanti ketika pertemuan 7 selesai, ternyata teman-teman produknya well informed, enak, mau dilanjutin ke pertemuan ke-8 dijual, ya bebas silahkan. Tapi ketika kemudian di pertemuan ke-7, teman-teman jadi nggak pede. Saat kayaknya roti goreng saya mau saya ganti. Bentuknya sih bagus, tapi ketika digigit ternyata minyaknya nggak keluar. Maksudnya minyaknya itu dia menyerap dalam roti gitu. Kayaknya saya perlu ganti. Ya mau gue ganti nggak apa-apa. Mumpung pertemuan ke-7 belum ke pertemuan UTS. Kira-kira begitu materi kita. Jadi nanti di UTS kita apa? UTS kita hanya membuat laporan. Laporan realisasi produk. Ya. Apa nama produknya, tulisin. Nanti saya buatin template-nya, teman-teman tinggal ngisi aja. Kira-kira 5 poin ini akan teman-teman uraikan dalam melaporan realisasi produk yang akan teman-teman buat pada satu tes. Caranya tadi yang ke pertemuan ke-7, presentasi dulu, buat samplingnya. Setelah sampling kita buat dalam periode pertemuan ke-7 sampai ke-8 itu memang setelah pertemuan 7 sampai ke-8 teman-teman jualan, di pertemuan ke-8 teman-teman tinggal buat laporannya saja. UTS silahkan kumpulin. Jadi sebenarnya UTS itu sudah bisa teman-teman kerjain dari sekarang. Jadi UTS itu sudah bisa teman-teman kerjain dari sekarang apabila memang produknya nggak berubah. Sahih, kalau produknya berubah ya harus dibuat baru lagi gitu. Oke, kebayang ya. Jadi silakan dibuat covernya dulu, daftar isinya dulu, dan seterusnya. Oh iya, dan setiap
dalam setiap cara-cara ini saya pengen ada dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini gimana cara buatnya? Difotoin. Kalau emang di video ya direkam, upload Instagram misalnya atau upload di Google Drive. Nah, link Google Drive-nya lampirkan dalam eh, laporan itu, link Google Drive-nya, bukan videonya. Dan juga foto-fotonya bisa dikirim, bukan dikirim, ditampilkan juga disertakan dalam laporan itu. Kebayang ya, jadi kita bukan membuat foto, bukan membuat video, tapi memang membuat laporan. Laporannya itu melingkupi foto dan video apabila ada cara membuat. Capture, ya, di dalam konteks promosi tadi, nah di capture misalkan broadcast WhatsApp-nya, di capture posting Instagram-nya, di capture posting TikTok-nya, IG-nya, dan YouTube-nya, dan segala macam. Semoga teman-teman semangat di UTS jelang UAS nanti. Setelah UTS kita akan membuat bisnis as a group. Baik, demikian pertemuan ke-6 ini. Mari sama-sama kita coba ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil sifat. Astagfirullahaladzim kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.